Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Afriana, NIM 1806-1006. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang sistem komputer. Sistem komputer. Definisi sistem komputer. Sistem adalah suatu kesatuan elemen yang berhubungan sehingga membentuk suatu kelompok dapat melaksanakan suatu tujuan pokok yang ditargetkan. Sistem komputer adalah elemen yang berkaitan untuk menjalankan suatu aktivitas dengan menggunakan komputer. Tujuan pokok dalam sistem komputer adalah untuk mengelola data menjadi informasi. Klasifikasi komputer. Klasifikasi komputer atau jenis-jenis komputer dibagi dalam beberapa klasifikasi, yaitu berdasarkan 1. Jenis data yang diolah, 2. Kemampuan komputer, 3. Ukuran fisik, 4. Bidang masalah. Berdasarkan jenis data yang diolah, ada komputer analog komputer, digunakan untuk mengolah data kualitatif. 2. Komputer digital, digunakan untuk mengelola data kuantitatif atau data yang berupa angka. Yang ketiga, komputer hibrid, hibrid komputer, kombinasi komputer analog dan komputer digital. Klasifikasi komputer. Berdasarkan kemampuan komputer, ada small size komputer, medium scale komputer, large scale komputer. Berdasarkan ukuran fisik, komputer mini komputer, dan yang kedua adalah komputer mikro atau mikrokomputer. Berdasarkan bidang masalah, special purpose komputer, general purpose komputer. Komputer terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada hardware atau perangkat keras, peralatan dalam bentuk fisik yang menjalankan sistem komputer. 2. Software atau perangkat lunak, rangkaian prosedur dan dokumentasi program yang berfungsi menyelesaikan masalah yang dihendaki. 3. Binware atau perangkat pikir, orang yang menggunakan komputer itu sendiri atau disebut pengguna. Konfigurasi hardware. Hardware terdiri dari 1. Input device, yaitu tempat memasukkan data, 2. Proses device atau proses data, yang ketiga output device atau proses pengeluaran data. Dilihat dari tabel di atas, input device, peripheral device, output device, proses data device. Di proses data ini ada yang dinamakan dengan RAM, memori, ROM. Di dalam memori ada juga ALU atau CV. Di output device ini adalah monitor, printer, pointer, dan lain-lain sebagainya. Di input device adalah keyboard, mouse, joystick, lexpen, dan lain-lain. Keterangan gambar di atas. CV, control unit, digunakan untuk mengatur dan menjalankan instruksi dalam urutan yang telah ditetapkan. ALU adalah Arithmetic and Logic Units, bagian perangkat keras yang berhubungan langsung dengan perhitungan aritmatik. RAM, Random Access Memory, memori yang membaca dan menulis. ROM, Read Only Memory, memori yang dapat membaca saja. Jenis-jenis RAM. 1. SRAM atau Static RAM. 2. DRAM, Dynamic RAM. 3. NVRAM. 4. VRIM, Variomatic RAM. Jenis-jenis ROM. 1. PROM, Program RAM. 2. EPROM, Erasable ROM. 3.
EROM, Electorally Erasable Program ROM. Control Unit merupakan salah satu bagian dari CPU yang berfungsi untuk mengontrol data atau instruksi. Program Center, di bawahnya ada instruksi, di bawah instruksi ada address register. Di dalam program center ini juga ada address, di sampingnya ada address register, di atas address ada instruksi, dan selanjutnya program center. Arithmetic and Logic Unix, kita lihat dari mana? Stroke register, selanjutnya adder, selanjutnya accumulator. Memori, CU, RLU, dihubungkan oleh bus. Bus dibedakan menjadi 3 fungsi, yaitu 1. Control bus, 2. Address bus, 3. Data bus. Klasifikasi software terbagi menjadi 1. Sistem operasi atau operasi software, perangkat lunak yang dihubungkan dengan pelaksanaan, program, dan koordinasi dari aktivitas sistem komputer. 2. Bahasa pemrograman, bahasa komputer yang digunakan untuk menulis instruksi-instruksi program yang melakukan sesuatu pekerjaan yang dilakukan oleh programmer. 3. Program paket, yaitu program komputer yang siap digunakan atau disebut juga program siap pakai. Sistem operasi sistem mempunyai fungsi dasar, yaitu 1. Menjadwalkan tugas, yang B. Mengelola sumber daya perangkat lunak dan perangkat keras, yang C. Menjaga keamanan sistem, D. Memungkinkan pembagian sumber daya untuk beberapa pemakai, E. Penyimpanan catatan pemakai, F. Menangani interpret. Bahasa pemrograman. Adapun bahasa pemrograman yang dikenal saat ini adalah 1. Bahasa tingkat rendah atau low level language, contohnya bahasa mesin dan bahasa rakitan. Yang kedua, bahasa tingkat menengah atau middle level language, contoh bahasa C. 3. Bahasa tingkat tinggi, high level language, contoh bahasanya adalah Basic, COBOL, Pascal, PL, NI, atau Angel. Program paket. Program paket komputer yang siap digunakan atau disebut juga program siap pakai. Program paket digunakan untuk aplikasi bisnis secara umum, aplikasi khusus di bidang industri, aplikasi untuk meningkatkan produktivitas organisasi atau perusahaan, dan aplikasi untuk produktivitas perorangan. Contohnya, Lotus 123, The Best, dan WordStar. Brandware dikelompokkan menjadi 3, yaitu satu, operator, seseorang yang mengoperasikan mesin komputer, atau dapat pula dikatakan dengan seseorang yang menjelaskan tindakan untuk dilaksanakan. 2. Programmer, yaitu seorang yang bertugas untuk merancang, menulis, dan membuat komputer. Apa? Apa sih? Apa? Oh iya, di capean itu lu udah yang jatuh tadi udah.
Viewer dikelompokkan menjadi 3, yaitu 1. Operator. Operator adalah seseorang yang mengoperasikan mesin komputer atau dapat juga dikatakan dengan seorang yang menjelaskan tindakan yang akan dilaksanakan. 2. Programmer. Seseorang yang bertugas merancang, menulis, dan menguji komputer. Yang ketiga, sistem analisis. Seorang yang bertugas untuk melakukan spesifikasi penyelesaian masalah. Lanjut. Peralatan sistem komputer. 1. Peralatan input. Di peralatan input ini kita bisa melihat ada keyboard, mouse, joystick, scanner, light pen, trackball, touchscreen, magnetic ink character readers, optical character reader, chair, optimal mode recordians atau UMR reader, dan lain-lain sebagainya. Sedangkan untuk perangkat output ada monitor, ada printer dan plotter, ada proyektor, dan ada mikrofon. Selanjutnya, peralatan input atau output, ada disk drive, ada tape drive, ada modem, modem singkatan dari modulator, demodulator, ada TMOS, ada PCMCI, ada hub, ada switch, ada print servers. Peralatan sistem komputer. 1. Input output card atau zero card. Zero card ada terminal, ada CD-ROM, ada CD read and writer, DVD-ROM, ada DVD write and writer. 4. Peralatan proses atau CPU. A. Mainboard atau motherboard. B. I atau O card. C. CCI card. D. VGA video graphic adapter card. Prosesor, RAM random access memory. Selanjutnya catur daya. Peralatan sistem komputer. Monitor dapat menjadi beberapa sudut pandang. 1. Dilihat dari sudut pandang tampilan. Yang pertama ada alphanumeric display, B. graphic display. Sedangkan dari sudut pandang warna adalah monochrome display, B. color display. Di color display ini ada terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, CGA atau color display adapter. Yang kedua, EGA, express graphic arrays. Yang ketiga, VGA, video graphic adapter. Yang selanjutnya CVGA, super video graphic adapter. Yang selanjutnya HVGA. Printer dan plotter. Alat yang digunakan untuk mencetak grafik, gambar, dan data lain pada selembar kertas. Printer terbagi menjadi 3 jenis, yaitu impact printer atau printer ketuk. Yang kedua, non-impact printer atau printer tanpa ketuk. Yang ketiga, thermal printer. Perkembangan komputer. Perkembangan komputer mengalami perkembangan yang sangat pesat. Perkembangan hardware, kemajuan teknologi yang dibuat manusia telah mengubah bentuk dan fungsi komputer dalam beberapa generasi, yaitu
Di masa generasi pertama, yaitu sekitar tahun 1946 sampai 1959. Di generasi ini masih sangat sederhana dan kompleks. Ciri-ciri generasi pertama, 1. Ukuran fisiknya besar. 2. Kecepatan prosesnya lambat. Yang ketiga, cepat panas. Yang keempat, membutuhkan listrik besar. Yang kelima, menggunakan tabung hampa udara. Yang keenam, memorinya menggunakan core store. Yang ketujuh, masih menggunakan bahasa mesin. Yang kedelapan, menggunakan konsep store program. Selanjutnya ada generasi kedua, yaitu sekitar tahun 1959 sampai 1965. Dibuat untuk menyempurnakan bentuk dari komponen. Ciri-ciri komputer generasi kedua. Yang pertama, komponennya telah menggunakan transistor. 2. Ukuran fisiknya lebih kecil. Yang ketiga, prosesnya lebih cepat. Yang keempat, tidak cepat panas. Yang kelima, lebih hemat listrik. Yang keenam, memori yang digunakan lebih besar. Yang ketujuh, menggunakan bahasa tingkat tinggi. Komputer generasi ketiga, yaitu sekitar tahun 1965 sampai 1970. Pada generasi ini, penyimpanan memorinya lebih besar dan diletakkannya di luar. Ciri-ciri komputer generasi ketiga ini, komputer telah menggunakan IC. Yang kedua, kecepatan prosesnya lebih cepat. C. Membutuhkan listrik lebih hemat. D. Memorinya lebih besar, dapat menyimpan sampai ribuan karakter. D. Menggunakan penyimpanan luar. F. Dapat digunakan untuk multiprocessing dan multiprogramming. J. Telah dibuat alat 4. Generasi keempat atau sekitar tahun 1970 sampai 1985. Dibuat dengan menggabungkan beberapa IC yang dipadatkan. Ciri-ciri generasi keempat ini adalah A. Telah menggunakan LSI. B. LSI dikembangkan menjadi VLSI. C. Chip yang digunakan telah terbentuk segi 4. B. Perkembangan software. 2. 1. Bahasa generasi pertama. Program yang digunakan untuk menjalankan komputer masih menggunakan bahasa mesin. Contohnya, situs 101.1.1.0.100.100.10 diartikan HDD atau E. 2. Bahasa generasi kedua. Selain bahasa mesin, masih ada bahasa rakitan yang biasanya dikenal bahasa generasi kedua. Bahasa rakitan disamakan dengan bahasa tingkat rendah karena masih dibutuhkan suatu penerjemah untuk menjalankan perintahnya. Tiga, bahasa generasi ketiga. Karena pada bahasa generasi ketiga masih menimbulkan kesulitan, maka dibutuhkan bahasa tingkat tinggi seperti COBOL, PASCAL, BASIC. Program ini disebut dengan bahasa generasi ketiga. 4. Bahasa generasi keempat. Pembuatan bahasa generasi keempat ditujukan untuk memudahkan pengguna pada proses pengambilan keputusan. 5. Bahasa generasi kelima. Bahasa generasi kelima adalah bahasa pemrograman yang digunakan pada expert system. Expert system dibuat untuk memudahkan seseorang programmer dalam membuat sebuah program seperti layaknya seorang pakar sistem. Komponen sistem komputer. 1. CPU atau unit time process. Yang kedua, main memory. Yang ketiga, program
masukan dan keluaran atau program input dan output. Yang keempat, interkoneksi antar komponen. Pemrosesan atau CPU adalah suatu unit pemrosesan mengendalikan operasi komputer dan melakukan fungsi pemrosesan data yang terdiri dari ALU, CU, atau register. CPU berfungsi mengendalikan operasi komputer di dalam pemrosesan data, menghitung operasi logik, dan mengirim data dengan membaca instruksi dari memori dan mengeksekusinya. Yang kedua, main memory. Main memory berfungsi menyimpan data dari program dan bersifat cumulative. Main memory dibagi menjadi dua, satu main memory, dua secondary memory. Tiga, perangkat masukan atau keluaran. Perangkat masukan dan keluaran berfungsi untuk memindahkan data antara komputer dan lingkungan eksternal. Perangkat ini dibagi menjadi tiga bagian, yaitu satu, perangkat masukan atau perangkat input, dua, perangkat keluaran atau perangkat output, yang ketiga, perangkat pengendali atau semi input dan output. Yang keempat, interkoneksi antar komponen. Interkoneksi antar komponen struktur dan mekanisme yang menghubungkan antara proses dan memori, perangkat masukan dan keluaran. Organisasi sistem komputer. Di antaranya ada boot, ada penyimpanan data, ada register, ada chunk memory, ada random access memory, ada memori eksternal, dan ada disk memory access. Baiklah, demikianlah presentasi yang saya sampaikan. Jika ada teman-teman yang ingin mau bertanya atau ingin menambahkan, boleh dicoret di bawah kolom komentar. Satu saran dan satu pertanyaan sangat berharga. Saya akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.